Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Stepanus Eko Wahyudi melalui channel Learn with SEW. Melalui video ini saya akan membahas mengenai diksi atau pemilihan kata dalam karya tulis ilmiah. Oke, simak terus video ini sampai habis. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata pada sebuah karya tulis yang tujuannya adalah untuk memberi makna sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan oleh penulis. Syarat dari diksi adalah sebuah kata itu harus tepat, benar, dan lazim atau serasi. Dalam hal ini, pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan yang disampaikan oleh penulis tidak tersampaikan ya, atau bahkan mungkin akan mengakibatkan salah dalam interpretasi makna. Secara leksikal terdapat berbagai jenis diksi, yaitu yang pertama adalah sinonim, kata yang memiliki persamaan makna, namun dipilih untuk menyesuaikan dengan ekspresi, contohnya pada kata tewas dan wafat, yang sebenarnya keduanya memiliki arti yang sama, yaitu orang yang meninggal. Namun demikian, tewas pada umumnya dipergunakan untuk orang yang meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan, misalkan saja karena kejahatan atau kecelakaan. Sedangkan wafat dipergunakan apabila yang meninggal adalah seorang tokoh masyarakat yang layak untuk dikenal. Jenis diksi untuk leksikal yang kedua adalah antonim, yaitu lawan kata. Saya kira sudah pada tahu atau lazim untuk kita ketahui, ya misalkan saja kata tinggi lawannya adalah rendah. Berikutnya adalah polisemi, yaitu sebuah frasa kata yang memiliki banyak makna. Sebagai contoh misalnya kata kepala ya sebagai bagian dari tubuh manusia atau kepala atau pemimpin sebuah organisasi. Berikutnya adalah homograf, yaitu kata dengan tulisan yang sama namun memiliki bunyi dan arti yang berbeda. Misalkan saja kata apel yang berarti buah dan kata apel yang berarti upacara. Ya, keduanya memiliki penulisan yang sama yaitu A-P-E-L namun memiliki bunyi yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda pula. Berikutnya adalah homofon, yaitu kata dengan ejaan berbeda, memiliki arti yang berbeda pula, namun memiliki bunyi yang sama. Sebagai contoh misalnya, sanksi ya, yang dituliskan dengan huruf G, artinya merupakan ekspresi yang menunjukkan kegalauan atau keraguan atau ketidakpercayaan pada suatu hal. Kata ini memiliki kata lain yang bunyinya sama, namun dituliskan dengan berbeda, yaitu sanksi dengan menggunakan huruf K, di mana artinya adalah hukuman atau konsekuensi dari suatu pelanggaran. Berikutnya adalah homonim, ya, yaitu kata yang ejaan dan bunyinya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Contohnya, bulan pada planet dan bulan untuk penanggalan, misalkan saja Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Berikutnya adalah hiponim, yaitu kata yang tercantum di dalam kata lainnya. Misalkan saja salmon, ya, itu merupakan sebuah kata yang termasuk dalam kata ikan. Demikian juga sebaliknya, hipernim adalah kata yang telah mencakup makna kata lain. Misalkan saja kata sempurna, itu bisa mencakup berbagai kata lain seperti baik, bagus, dan kata-kata sejenisnya. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, pemilihan diksi haruslah tepat, benar, dan lazim atau serasi. Yang saya maksud dengan tepat di sini adalah mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai, yang didasarkan pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata yang dimaksud haruslah menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu, dan tidak menyebabkan salah paham. Dalam hal ini kata juga menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis atau pembicara, serta menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Berikutnya adalah kecermatan dalam pemilihan kata, yang terkait dengan penggunaan kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Penulis harus mampu menggunakan bahasa yang singkat dan tidak bertele-tele, serta menghemat penggunaan kata. Namun demikian seringkali siswa atau mahasiswa justru secara sengaja membuat kalimat yang panjang-panjang karena adanya tuntutan dari guru atau dosen berupa panjang dokumen pada sebuah tugas esai. Nah, hal ini perlu dihindari dalam penulisan ilmiah. Penggunaan diksi yang cermat akan dapat mengurangi jumlah kata
membuat tulisan menjadi ringkas, to the point, serta tidak ada kata yang bersifat sia-sia. Berikutnya adalah keserasian yang juga merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Keserasian di sini adalah kesesuaian penggunaan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan ini meliputi kesesuaian kata dengan konteks kalimat dan penggunaan bentuk gramatikal, penggunaan idiom, dan penggunaan kata yang lazim. Sedangkan faktor kenon-bahasaan adalah situasi pembicaraan atau tulisan, pembaca, kemudian teman bicara atau lawan bicara, sarana tulisan atau pembicaraan, dan sebagainya. Nah, bagaimana penggunaan diksi dalam karangan ilmiah? Dalam karangan ilmiah, maka penulis harus menggunakan kata yang formal dan digunakan secara konsisten dan taat pada asas. Oleh karena itu, pilihan kata dalam penulisan karangan ilmiah harus baik dan benar, sehingga makna yang diacunya tepat dan jelas. Untuk memastikan kata yang dipilih merupakan kata yang tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa, maka penulis dapat melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang dapat diakses melalui situs dengan URL https://kbbi.kemdikbud.go.id. Oke, demikian video singkat untuk membahas diksi kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye for now.